Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Bu Ufi akan menjelaskan yang berkaitan dengan bab 5, yaitu aset tetap, di mana aset tetap itu pengertiannya menurut SAK etap 2016, aset tetap berwujud adalah aset tetap yang 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua itu diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Jadi yang berkaitan dengan aset tetap itu yang aset yang bentuknya tetap. Misalnya bagi dealer itu sepeda motor yang dipajang di showroom. Persediaan barang dagang karena dimaksudkan akan dijual kembali. Namun bagi perusahaan laundry, motor sepeda motor dapat digolongkan sebagai aset tetap. Jadi gini, kalau semisal di dealer itu kan ada sepeda motor yang dipajang di showroom lah, itu disebut sebagai persediaan barang dagang. Tetapi ketika di perusahaan laundry, sepeda motor, laundry motor, sepeda motor ini dapat digolongkan sebagai aset tetap. Nah, jenis aset tetap itu seperti yang kalian ketahui itu ada tanah. Nah, tanah ini untuk pencatatannya kalian bisa baca dulu soalnya ya. Nah, di sini langsung saya perlihatkan cara perhitungan biaya perolehan. Biaya perolehan itu berarti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kita memperoleh tanah tersebut. Nah, pertama kan berarti kita harus ada harga beli tanahnya, itu sekian. Terus harus, karena kita belinya di orang ketiga, itu ada komisi big broker atau komisi sebagai penyalurnya. Terus ada notaris, ada BPHTB, biaya pemerataan tanah, sehingga total biaya perolehannya ini sekian lah. Itu nanti pembayarannya entah itu secara lunas atau secara utang wesel, itu nanti setelah ini ada. Kemudian bangunan, caranya juga sama, kita peroleh bangunan itu dengan cara apa aja sih? Ada komisi broker, biaya notaris, BPHTB dan lain-lain, sehingga ketemunya ini biaya perolehan. Untuk kendaraan juga sama, peralatan juga sama caranya. Nah, nih cara peroleh aset yang pertama tadi itu, ketika kita akan memperoleh suatu peralatan seharga 21 juta, itu kita menggunakan apa sih? Itu kan pembayarannya itu kita dengan transaksi apa? Yang pertama itu ada transaksi pembelian tunai. Pembelian tunai itu otomatis kita mengeluarkan kas gitu kan. Nah, ini harga perolehan kendaraan secara tunai. Harga faktur berarti harga yang ada di kwitansi atau di fakturnya, potongan pembeliannya, biaya balik nama, biaya administrasi. Jadi total biaya perolehan untuk kita kita mendapatkan kendaraan itu 161.500.000. Karena ini pembelian secara tunai, otomatis kita mengeluarkan kas. Jadi aset tetap berupa kendaraan itu di debit, sama kasnya itu di bagian kredit dengan keterangan pembelian kendaraan tunai. Nah, untuk pembelian kredit berarti di sini ada dengan membayar DP payment 50% ya. Nah, biaya perolehannya 200.500.000 karena 10% dari total biaya itu DP, jadi kasnya keluar sama utang wesel gini. Jurnalnya untuk pembelian secara utang wesel itu aset tetap berupa peralatan 205 juta, kas itu
50% DP-nya 102.500.000, utang weselnya juga 102.500.000 gitu. Dengan keterangan pembelian peralatan. Nah, perhitungan dan jurnal pada tanggal 30 Juni 2017 atas pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga adalah sebagai berikut. Nah, ini karena kita pakai utang wesel, jadi perhitungan bunganya ini, saldo pinjaman kan weselnya ini 102.500.000, terus bunganya ini karena udah 6 bulan dibagi 12 dikali 12% bunganya dikali total utang weselnya, jadinya ketemunya sekian. Jadi utang wesel dengan bunganya, terus kasnya, pembayaran angsuran dan utang bunga. Nah, ini untuk angsuran pertama. Terus ini untuk angsuran keduanya. Caranya masih tetap sama, angsuran pertama dari yang membedakan berarti saldo awal utang wesel dikurangi angsuran pertama, terus dengan bunganya itu masih sama. Nah, udah tuh, itu untuk utang wesel. Selanjutnya pembelian secara gabungan, di mana pembelian aset dapat dilakukan dengan cara gabungan lump Terus pembelian secara paket biasanya dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli secara terpisah. Perusahaan harus dapat menentukan harga perolehan masing-masing aset tersebut. Biaya perolehan dialokasikan berdasarkan harga wajar dari masing-masing aset. Berikut ilustrasinya. Jadi ini untuk pembelian gabungan. PT Sukses pada tanggal 25 Juni 2017 membeli tanah, gedung pabrik, dan mesin-mesin secara tunai dengan harga 5 miliar. Berdasarkan pengamatan, harga wajar dari tanah adalah 1.500.000.000, gedung itu 3 miliar, dan mesin-mesin itu 2 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, perhitungan biaya perolehannya adalah sebagai berikut. Ini golongan aset tanah, gedung, pabrik, sama mesin-mesin. Harga wajarnya ini seharusnya itu 6.500.000. Dari total harga wajar ini berarti, nah ini tinggal cari presentasinya dari total ini ya. 1.500.000.000 ini berapa persen sih dari 6.500.000.000 ini. Nah, terus baru dikali dengan harga sesungguhnya, alokasi biaya perolehannya, jadinya ketemunya sekian untuk tanah, dan ini untuk gedung, dan ini untuk mesin-mesin, jadinya alokasinya itu pas 5 miliar. Ini untuk pembelian gabungan ya. Tapi tetap kalau misal pembelian gabungan itu jurnalnya tetap dipisah sendiri-sendiri tuh. Terus untuk membangun sendiri atau konstruksi, langsung soalnya aja. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Jaya memutuskan untuk membangun sendiri gedung yang akan digunakan sebagai kantor perusahaan dengan mengeluarkan utang hipotek sebesar 12%. Nilai nominalnya itu 1 miliar, berjangka waktu 5 tahun, di mana pembangunannya itu diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, perhitungan biaya perolehan sampai aset selesai dibangun adalah sebagai berikut. Nah, ini pada saat gedung selesai dibangun dan siap digunakan 30 Desember 2017, maka semua saldo akun aset dalam pengerjaan ditutup ke dalam akun aset tetap gedung dan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Ini ya, tetap sama walaupun dia itu konstruksi sendiri, tapi tetap digabung nilai dari gedung itu, biaya perolehannya itu berapa, ini 1.120.000.000.
kasnya dikredit 1.120 juta. Nah, terus ada lagi dengan cara pertukaran aset tetap. Itu ada pertukaran yang diketahui nilai wajarnya. Ini langsung ke ilustrasi. Pada tanggal 15 April 2017, PT Sempurna mempunyai mesin dengan biaya perolehan 375 juta. Akumulasi depresiasi sampai dengan pada saat pertukaran adalah 227 juta 500 ribu rupiah. Mesin tersebut ditukar dengan mesin baru dengan nilai wajarnya itu 290 juta. Dalam pertukaran tersebut, kas yang dibayarkan adalah 252 juta. Berdasarkan informasi tersebut, perhitungan laba atau rugi pertukaran aset adalah, nah, jadi mesin baru itu harganya 290 juta. Kas yang dikeluarkan itu baru 250 juta 200 juta 252 juta. Nah, jadi kekurangannya itu masih 38 juta. Biaya perolehan mesin lamanya itu berarti pada saat dulu dia itu beli mesinnya itu 375 juta. Terus karena sudah lama digunakan, akumulasi depresiasinya itu 327 juta 500. Jadi pada saat dijual nilai dari mesin lama itu 47 juta 500. Jadi mengalami kerugian berapa? Nah, kembali 9.500.000, mengalami kerugian 9.500.000. Nah, barunya itu sekian, akumulasi lamanya itu sekian, ruginya itu sekian. Aset tetap mesin lamanya itu sekian, kasnya itu sekian. Berarti ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan, seperti itu. Ini ada lagi jenis lain pertukaran yang tidak diketahui nilai wajarnya. Pada tanggal 6 Januari 2017, PT Gemilang menukarkan kendaraan sepeda motor dengan peralatan kantor komputer generasi terbaru. Biaya perolehan kendaraan adalah 20 juta dan akumulasi depresiasinya itu 10 juta. Dalam transaksi pertukaran tidak ada transfer kas. Nah, ini tidak ada transfer kasnya, berarti harganya itu 50-50. Ditukar dengan peralatan masuk, terus depresiasi kendaraan sama aset tetap kendaraan. Nah, kita mau mencari depresiasi aset tetap itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Perlu Bu Ufi jelaskan terlebih dahulu. Depresiasi aset tetap itu ketika kita kan beli aset tahun 2020, kemudian kita sudah gunakan sampai 5 tahun, berarti 2025. Nah, selama 5 tahun itu otomatis yang namanya aset tetap, peralatan atau alat itu akan mengalami satu kerusakan. Gak mungkin bentuknya itu masih tetap sama kayak yang pada saat beli gitu kan. Otomatis mereka itu akan mengalami penyusutan. Nah, penyusutan di aset tetap itu dinamakan depresiasi aset tetap. Nah, untuk menghitung depresiasi aset tetap itu ada beberapa metode.
Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method. Nah, di metode garis lurus ini menghitung besarnya depresiasi aset tetap dengan menggunakan rumus yang sangat sederhana dan menghasilkan depresiasi yang relatif sama dari tahun ke tahun. Jadi dari 5 tahun itu tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 itu nilai depresiasinya itu sama. Tuh kan. Nah, ini kita nyari beban depresiasi per tahun, yaitu dari biaya perolehan dikurangi nilai residu bagi umur ekonomisnya. Contohnya itu sebagai berikut. PT Gelora pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki sebuah bangunan yang digunakan sebagai gedung penyimpanan bahan baku dengan nilai sebesar 250 juta. Bangunan tersebut diperkirakan dapat digunakan 10 tahun di akhir pemakaian, diperkirakan memiliki nilai residu 20 juta. Berdasarkan informasi tersebut besarnya depresi per tahun, berarti ini kita setiap tahunnya itu berapa sih gitu kan. Nah, ini harga perolehan, biaya perolehan, terus ini nilai residunya, sama ini umur ekonomisnya. Jadi ketemunya tiap tahun itu 23 juta sama. Nah, untuk 10 tahun berarti 1 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini totalnya. Ya kan, berarti nilai residunya itu 20 juta. Gitu. Nah, nilai residu itu kayak nilai buku aset tetapnya. Jadi, ketika pada saat awal di tahun pertama itu harganya itu 250 juta. Setelah digunakan 1 tahun itu kena akumulasi penyusutan atau depresiasinya itu 23 juta. Berarti harga dari aset tetap itu yang selama ini digunakan itu berkurang. Nah, selama pemakaian 10 tahun ternyata nilainya itu kalau semisal dihitung cuma 20 juta. Tuh. Itu untuk depresiasi garis lurus. Untuk jurnalnya beban depresiasi gedung sama akumulasi depresiasi gedung. Nah, metode saldo menurun. Di mana yang metode saldo menurun itu ada 2 metode. Yang pertama itu metode jumlah angka tahun. Terus yang kedua itu metode saldo menurun. Nah, Bu Uvi langsung bacakan ilustrasinya aja ya. PT Kencana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, memiliki mesin cetak dengan nilai sebesar 330 juta, diperkirakan berumur 5 tahun dengan nilai residu itu 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, berikut adalah perhitungan depresiasi aset tetapnya. Jumlah angka tahunnya, nah ini tidak ketemu 15 karena 5 tahun kan. Terus aset tetap yang didepresiasikan ini dari nilai perolehan dikurangi nilai residu, jadinya 300. Berikut ini adalah tabel depresiasi per tahun selama 5 tahun dengan menggunakan jumlah angka tahunnya. Berarti pada saat 5 tahun itu depresi tahun ke-1 itu 5/15. Nah, 15 ini dari total ini. Nah, diketahui 100 juta. Jadi ketemu nilai bukunya itu 30 juta. Jurnalnya sama, masih tetap. Nah, untuk metode saldo menurun itu
Rumusnya 2 dikali persentase dari metode garis lurus dikali nilai bukunya. Misalnya PT Maju mempunyai truk senilai 820 juta. Diperkirakan mempunyai umur 5 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, tarif depresiasi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini dari 1 dibanding 5 tahun dikali 100%. Ketemunya 40%. Tarif depresiasi per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Tabel 5/3 depresiasi berdasarkan saldo menurun ganda. Ini harganya. Ini berarti tahun pertama. Nah, terus kita pakai nilai buku dari tahun yang pertama untuk tahun kedua, begitu pula seterusnya. Ya, untuk jurnalnya sama. Terus ada metode aktivitas. Metode aktivitas itu digunakan untuk aset tetap yang mengoperasikan sangat tergantung dari aktivitas aset tetap. Artinya semakin besar jasa diberikan, maka semakin besar pula depresiasi yang dihasilkan. Ukuran aktivitas dapat berupa jam kerja, jumlah jam mesin, jumlah produksi, atau jumlah jasa yang diberikan. Depresiasi berdasarkan metode aktivitas dapat dihitung sebagai dengan rumus sebagai berikut. Depresiasi aktivitas itu biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi total aktivitasnya. Nah, ini kan nilainya itu membeli mesin 11 juta, nilai residunya itu 1 juta, kemudian telah dipakai 10.000 jam, maka setiap jam itu depresiasinya atau penyusutannya itu 1.000 rupiah. Apabila pada tahun 2017 mesin dioperasikan untuk 1.500 jam, maka depresiasinya adalah 1.500.000 karena 1 jamnya itu 1.000 gitu. Aset untuk jurnalnya sama, beban depresiasi mesin sama si depresiasi mesin lah. Untuk depresiasi atau penyusutan ini kemungkinan jurnalnya sama kayak gini untuk penulisan. Nah, tetapi tadi itu ada 3 metode yang berbeda-beda. Yang pertama itu metode garis lurus, terus metode saldo menurun, sama metode aktivitas. Masing-masing punya keunggulan atau punya keuntungan masing-masing, tapi tergantung sama kebijakan dari perusahaan akan menggunakan metode yang seperti apa. Jadi nanti kalau pun di soal pasti ada instruksinya tuh, kita pakai metode yang ini, yang A, B, atau yang C, kayak gitu. Untuk jurnal depresiasinya itu intinya sama ya. Nah, ini untuk pelaporan aset tetapnya, tanah, bangunan, terus akumulasi depresiasi bangunan. Untuk akumulasi depresiasi bangunan atau penyusunan itu otomatis mengurangi ya. Nah, jadi jumlah aset tetapnya itu sekian. Jadi rangkuman dari materi ini di aset tetap itu, yang pertama pengertian dari aset tetap itu seperti apa, terus bagaimana kita memperoleh aset tetap, atau dengan pembelian secara tunai, atau pembelian utang wesel, atau dengan gabungan, kita beli secara gabungan, terus dengan menukar antar alat juga bisa. Terus yang terakhir itu dengan konstruksi sendiri atau membuat sendiri. Nah, setelah aset tetap itu diperoleh atau dimiliki oleh perusahaan, maka harus ada penyusutan karena suatu
gedung setelah dipakai 5 tahun itu bentuknya tidak akan sama pada saat tahun pertama sampai tahun ke-5. Mereka otomatis akan mengalami perubahan. Lah, perubahannya itu diperhitungkan, dinamakan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Sudah selesai untuk pembahasan aset tetap kali ini. Untuk selanjutnya nanti instruksi soal bisa takset di Google Classroom aja ya. Jadi ini untuk bahan pembelajaran kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul. Terima kasih semuanya.